Shalom. Selamat datang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memasuki ibadah Minggu tanggal 8 Desember 2024. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taluk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Kita akan menyambut dari NKB 1 ayat 1 sampai 3. Hai Kristen nyanyilah, jemaat dipersilakan berdiri. Oh
kamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28, itulah yang menjadi las pendidik kita. Mari mengaminkannya dengan melakukan NKB nomor 5. Saudara-saudara, mendengarkanlah oleh hukum Allah yang terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Hukum Allah datang didengarkan kita sebagai amanat hidup baru, berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu harus selalu menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-hala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allah. Mari kita mengaminkan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan bait yang keempat. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami
mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami tidak tekun menantikan juru selamat yang akan datang untuk menghakimi dunia ini. Kami tidak teguh berpegang pada firman-Mu dan tidak setia melaksanakannya tiap-tiap hari. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Kristus. Datanglah dan masuklah di dalam hati kami, di dalam hidup dan pekerjaan kami, dan bimbinglah kami dari hari ke hari, supaya kami mampu menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat 1, 3, 8 dan 10, sok-sok bagaimana. kasih Allah lewat pengampunan dosa saat ini, kalau kita sungguh-sungguh datang merendahkan hati kepadanya memohon pertobatan, maka kasih Allah lewat pengampunan itu akan ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bersabda, bergembiralah dan lihatlah, Raja datang dengan kemenangan, dia Raja adil yang membawa keselamatan.
Sakarya 9 ayat 9a. Ia datang supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. Mari kita menyambut berita anugerah ini kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87. Allah yang Maha Kasih, dengan kerendahan hati kami datang berteduh di hadapan hadirat-Mu, memohon Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, ketika firman-Mu diberitakan, buatlah kami dan mampukan kami, supaya kami sungguh-sungguh hanya menyendengkan hati dan telinga kami kepada suara kebenaran, supaya ketika kami mendengar dan belajar akan titah-titah-Mu ini, sungguh Tuhan, kami semakin mengerti akan maksud dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dan lalui dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu, biarlah hamba-Mu hanya boleh berkata-kata seturut dengan maksud-Mu sendiri. Sebab itu berfirman-Lah, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada minggu ini sesuai dengan nas dan tema seragam sedikit sutra terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. 2 Petrus pasal 3 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Hari Tuhan, itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sadar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di antaranya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit dan yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini terus akan disebut berbahaya kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya
memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Maranatha. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 9 yang menjadi pokok penekanan dalam renungan ini dan diberi topik atau tema Sikap Sutra, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah cerita fakta ratusan tahun yang lalu, ketika para ahli mengatakan bahwa dunia ini bulat. Ya saudara-saudara, jadi dahulu itu pemahaman gereja bahwa bumi itu datar. Dia modelnya seperti lonjong, bukit ya. Itu pemahaman gereja itu. Lalu para ahli mengeluarkan pendapat dan teori bahwa dunia ini bulat. Nah, salah satu ahli itu saudara-saudara ingin mencoba membuktikan bahwa dunia ini bulat betul. Columbus dia naik kapal dari satu titik dan dia berjalan terus dengan jalan yang sama dan terus akhirnya kembali ke tempatnya. Dia membuktikan bahwa benar dunia ini bulat. Tetapi tahukah, dalam suatu perjalanan Columbus pada saat itu ketika ia berlayar, saudara-saudara, ia singgah di suatu pulau yang tak berpenghuni pada saat itu, pulau yang terpencil jauh dari dataran luas pada saat itu. Nah, ketika mereka singgah di tempat itu, saudara-saudara, beberapa waktu mereka beristirahat. ABK, anak buah kapal, anak buah dari Columbus itu menikmati pulau itu, sehingga ketika mereka pergi bersantai dan berenak-enakan, Columbus berpikir bahwa semua anak buahnya pada saat itu sudah ada di kapal dan mereka melanjutkan perjalanan. Nanti dalam perjalanan saudara-saudara, berbulan-bulan baru orang-orang di kapalnya di bawah ada. Ternyata anak buahnya yang tertinggal, bukan hanya satu, ada beberapa orang yang tertinggal di pulau itu. Nah, saudara-saudara tahu pada saat itu kan belum ada Google Maps, untuk mencari pulau itu susah sekali. Ya, mereka hanya menggunakan kompas yang ada di kapal juga, tetapi hanya seperti nenek moyang kita orang Sulawesi, orang Bugis dulu, dia hanya menggunakan bintang pada saat itu. Untuk mencari pulau itu, saudara-saudara, bukan hari, bukan minggu, tapi berbulan-bulan dia kembali mencari pulau itu dari satu pulau ke pulau lain. Tetapi Columbus tidak putus asa. Dia terus untuk berupaya untuk menemukan anak buahnya, karena dia sangat mengasihi dan sangat menyayangi anak buahnya pada saat itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya ketemu dengan pulau itu. Dan ketika dia bertemu pulau itu, Columbus mengatakan kita harus parkir atau bersandar di tempat semula kita datang. Dia bersandar pada saat itu, saudara-saudara. Dan anehnya, ketika dia datang di tempat itu, semua, anggaplah mungkin sekitar kurang lebih 5-6 orang ya, dari datang dalam sepeda itu. Semua anak-anaknya, dia punya anak buah itu, sudah standby semua itu di pantai pada saat itu. Dan mereka pun disuruh naik pada saat itu dan mereka membawa semua peralatannya dan untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Kapten Columbus. Nah, dalam perjalanan saudara-saudara pada saat itu, Columbus merasa aneh. Mengapa, saudara-saudara? Karena yang dijumpai anak-anak buahnya semua sehat. Dan yang paling aneh, saudara-saudara, ketika Columbus tiba di tempat itu,
Mereka seperti seorang yang ada di halte menunggu bus lewat. Semua peralatan sudah siap, dan ketika kapal tiba, tinggal mereka naik dan mengangkat barang, lalu mereka berangkat pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Columbus bertanya kepada mereka, salah seorang anak buahnya yang tinggal itu menjawab, begini Kapten, setiap hari kami dan teman-teman selalu beraktivitas seperti sebagaimana adanya. Kalau kami tidak beraktivitas, kami tidak akan hidup dan sehat sampai sekarang. Kami cari makanan di hutan-hutan, di laut dan sebagainya. Tetapi kami semua siap waktunya ke dalam benak dan pikiran kami, Kapten pasti akan datang mencari kami dan akan mendapatkan kami. Dan saat ketika dia datang, dia tidak akan menemukan tempat itu kosong, tetapi kami semua ada standby pada saat itu. Dan benar, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh anak buah Columbus ternyata benar. Begitu datang Columbus, mereka langsung diangkat dan melanjutkan perjalanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini agak mirip-mirip dengan kisah Columbus, Bapak Ibu saudara-saudara. 2 Petrus pasal 3 pada saat ini secara garis besarnya ya mungkin 11-12 dari cerita Columbus sama-sama menantikan seseorang yang sudah lama dan terlalu lama untuk datang menjemput mereka. Columbus dinantikan oleh para awaknya pada saat itu, anak buahnya pada saat itu yang tertinggal berbulan-bulan, sedangkan Yesus dinantikan oleh orang-orang percaya, jemaat Petrus pada saat itu yang menanti-nantikan, dan juga saudara-saudara saya menantikan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi sekalipun mirip, ya menarik saudara-saudara, jalan ceritanya ya sedikit agak berbeda. Kalau anak buah Columbus pada saat itu semuanya tidak ada tertinggal dan didapatkan, dan Columbus membawa semua. Tetapi dalam bacaan kita hari ini ada perbedaan, saudara-saudara. Mari kita kembali dalam bacaan kita. Ini dikatakan oleh Petrus, ini adalah surat yang keduanya, surat pengembalaan kepada jemaat Petrus pada saat itu, di mana Petrus berupaya untuk menyadarkan dan mengingatkan jemaat mula-mula pada saat itu akan perkataan para nabi-nabi. Dikatakan sini nabi-nabi kudus pada saat itu, baik dari perjanjian lama sampai pun mereka yang ada pada zaman perjanjian baru pada saat itu. Apa yang mereka pelajari itu jangan pernah dilupakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tapi dalam bacaan ayat pada saat ini, ayat yang ketiga menjadi pokok penekanan dari Petrus. Tetapi yang terutama harus kamu ketahui, artinya jangan pernah dilupakan. Kamu harus selalu mengingat, dan tidak boleh kamu pura-pura tidak tahu, tetapi kamu semua harus ketahui. Katakan, kamu semua harus ketahui. Apa itu? Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Itu terjadi saudara-saudara jemaat mula-mula Petrus pada saat itu. Mereka tampil sebagai pengejek-pengejek, bukan hanya orang di luar persekutuan, bukan hanya orang yang tidak menerima Kristus, tetapi yang fatalnya pada saat itu, saudara-saudara, ada juga orang di dalam persekutuan, ada juga orang di dalam jemaat pada saat itu tampil sebagai pengejek-pengejek. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka berpikir seperti ini. Sudah terlalu lama ini berita ini, tidak datang juga. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Baik orang yang di luar gereja maupun orang yang ada dalam jemaat pada saat itu, dikatakan
orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Masih lama, tidak apa-apa. Ya, kita mabuk-mabuk saja dulu. Tiap hari, ambil kenegar, ambil Adam, ambil Yesus, minum sampai bodoh. Kan tahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun yang lalu kita lakukan, buat sampai sekarang. Sampai bodoh saja. Sebab tidak terjadi apa-apa. Karena belum terjadi, mari kita rame-rame ingin mencuri, mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, memperkaya diri kita. Karena belum datang tidak ada penghukuman, kita bersinah saja. Ya, kita selingkuh saja. Kan kita tahu pasangan kita kok. Mungkin Tuhan juga minta dengan apa yang kita lakukan. Belum terjadi. Lakukan saja. Mari kita menipu, mari kita memfitnah dan sebagainya. Ini yang dikatakan namanya orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dan ketika mereka puas dengan itu, mereka yang mengejek, tidak apa-apa saya. Karena saya enak-enak aja hidup saya, tenang-tenang. Karena itu saya akan buat lagi besok, buat lagi lusa, buat lagi minggu depan, buat lagi tahun depan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang seperti ini tahu, dia lupa bahwa kedatangan Tuhan dalam dunia ini ada 2 hal. Pertama, dia datang untuk mencabut nyawa saudara-saudara saya. Itu kedatangan. Kalau kita menunggu waktu, belum kiamat. Tapi jangan lupa, siapa yang mau tahu? Nanti sore, nanti malam, besok. Ada di antara kita yang tahu. Benar Tuhan yang ada dalam catatan tata dasar negara rumah tangga itu tidak ada. Karena kita juga tidak pernah mendapatkan dalam Alkitab ini. Dia mengatakan besok saya datang untuk mencabut nyawa. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Kita tidak tahu. Kan selama ini kita sering mendengar ada orang yang duduk saja cerita di rumahnya, tiba-tiba turut berduka cita. Siapa meninggal? Kasih masih cerita di sana. Turut berduka, siapa meninggal? Masih ada dalam gereja tadi. Dia masih menyanyi, masih tepuk tangan. Turut berduka cita. Saya masih tadi sama-sama di warung makan, masih saya ketawa ke TV kami. Ini yang dilupakan oleh pengejek-pengejek, bahwa mungkin nanti malam dia akan datang dijemput. Yang kedua, memang dia datang untuk mengakhiri dunia ini. Nah, inilah pemikiran mereka bahwa Tuhan hanya datang untuk mengakhiri dunia. Dia lupa bahwa mungkin besok dia akan dijemput, akan dicabut nyawanya. Sehingga saudara, keluarlah perkataan mereka ayat yang keempat. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Pemikiran seperti itu. Karena kemarin masih pagi hari, sama juga pagi hari ini. Kemarin jam 6 pagi, hari ini jam 6 pagi. Kemarin siang jam 12, hari ini juga. Kemarin sore jam 3, hari ini juga sore. Saya makan kemarin, saya makan hari ini, dan sebagainya, saya bekerja dan sebagainya. Seakan-akan mereka melihat naturalisme perjalanan hanya sebatas itu. Tetapi mereka lupa, Bapak Ibu Saudara, historis perjalanan dunia ini, sehingga dikatakan dalam ayat yang kelima, 6, 7, Saudara-saudara. Dia katakan Petrus, mereka sengaja tidak mau tahu. Dia tutup matanya, mata hatinya, mata imannya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air, garis bawah dari air, dan oleh air, dan bahwa air itu juga yang dahulu telah binasa memusnahkan oleh air bah. Lupa kan bahwa dalam historis perjalanan dunia ini, saudara-saudara, pernah terjadi peristiwa air bah, di mana Allah membumi hanguskan dunia ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ingat kisah
Sodom dan Gomora. Bagaimana Allah menghancurkan dunia ini, saudara-saudara. Mereka lupa bahwa ada kisah ini. Sehingga dikatakan sini mereka sengaja tidak mau tahu. Sesungguhnya mereka tahu, hanya pura-pura tidak mau tahu supaya dia tidak terbebani untuk melakukan keenakannya, dosanya, dikatakan nafsunya, pura-pura saja. Kan Tuhan tahu, Ji. Tuhan mengerti, Ji. Seakan-akan Tuhan kita membawa dalam hidup kita untuk kompromi dengan kita punya kesalahan, kita punya dosa. Mudah-mudahan tahu Tuhan mengerti. Hari ini saya mau mencuri sedikit-sedikit, lalu besok lebih banyak. Dia tahu Tuhan kebutuhan dan sebagainya. Dia tahu Tuhan 10% saya mau datang bawa gereja, uang haram dibawa di gereja. Nah, saudara-saudara, hidup mereka seperti pada saat itu. Kenapa, saudara? Akhirnya Petrus mengatakan mereka itu mengejek-ejek. Bukankah mereka menghina kekudusan Allah dalam penantian pada saat itu? Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dia lupa bahwa dunia ini nanti akan diakhiri dengan api, dan mereka itu orang-orang fasik. Tunggu saja. Sekalipun kau sudah mati hari ini, besok ketika Tuhan datang, Dia akan hidupkan kamu dan akan menghukum kamu. Tapi bagi orang yang percaya, sekalipun kita mati, ketika Dia datang tidak ada penghakiman. Jadi saudara-saudara, kalau datang Tuhan Yesus yang kedua kali dikatakan datang untuk menghakimi dunia, kita yang mati di dalam Kristus, yang melakukan kehendaknya ketika dibangkitkan, apa dari hakimi? Tidak tahu. Dia langsung mengangkat pergi. Yang dihakimi itu yang mati dan masih hidup melakukan dosa. Jadi bukan penghakiman secara universal, tidak, bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan mereka lah yang akan di bumi hanguskan dengan api. Akan tetapi, saudara-saudara yang dikasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu? Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Pusing kita pikirkan ini toh. Satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun. Luar biasa. Saya mengajak saudara-saudara, ya, bawa pikiran ke satu tempat supaya kita mengingat. Saudara-saudara pernah menonton film yang judulnya Perjalanan Dimensi Waktu? Pernah toh? Suatu tempat yang abstrak dia sentuh, cuma langsung tiba-tiba dia pergi ke 1000 tahun yang lalu. Dia sentuh langsung 1000 tahun yang kemudian, yang lebih sangat modern. Hanya detik pada saat. Kisah ini saudara-saudara, kalau tahu film ini terinspirasi dari ayat ini. Jadi bagaimanapun hebatnya pembuat film itu, apa kalau namanya pembuat film? Sutradara, ya. Sutradara itu dia mereka terinspirasi dari sini. Ya, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, dibalik dan seperti itulah Allah melihat 1000 tahun buat kita, tetapi baginya satu hari. Jangan kira kita berpikir terlalu lama, tidak. Tuhan melihat itu terlalu singkat, saudara-saudara. Lalu mengapa, saudara-saudara, kita mengatakan terlalu lama? Dia ingatkan kita ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik, bertobat. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak sibuk. Tuhan tidak bermalas-malasan. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak pergi jalan-jalan, tidak shopping, tidak merantau sampai Dia lalai. Tidak. Hanya satu hari baginya dan terlalu singkat. Kalau satu hari itu menurut 1000 tahun bagi kita,
terlalu singkat. Kasihan ini saya punya umat. Lalu kita berpikir, kenapa seperti ini? Karena menurut kita saudara-saudara, terlalu lama kita menunggu. Bukankah saudara-saudara, menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan? Pasti kita setuju semua. Tidak ada orang dalam dunia yang tidak setuju dengan itu. Pekerjaan yang paling membosankan dalam dunia adalah menunggu. Pasti. Nah, karena dalam penantian ini tidak terjadi kemarin. Tidak terjadi 2 minggu lalu, tidak terjadi tahun depan dan sebagainya. Hati-hati saudara-saudara. Apa yang kita alami dalam garis besar bisa dikatakan ini, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak mau satu pun orang yang Dia ciptakan ini binasa. Dia menginginkan semua ciptaannya masuk surga. Dia inginkan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita berpikir inilah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bonus yang sangat luar biasa saudara-saudara bagi kita. Kalau Tuhan masih kasih hidup kita sampai umur 40, 50, 70, dan kalau kita mengatakan sampai 70 kalau sudah itu bonus saudara-saudara. Apalagi waktu di mana kita berjalan kalau Tuhan mau datang kedua kali. Bukankah Dia sangat mengasihi, menyayangi kita? Anak kita saja saudara-saudara, bagaimanapun nakalnya, menongkolnya hati kita, marahnya, pasti kita beri pengampunan kepada kita, berikan kesempatan. Mudah-mudahan dia berubah. Seperti itulah Tuhan. Kalau waktu terlalu lama kita menganggap hanya 1 hari bagi Tuhan. Karena apa? Dia sangat mengasihi. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan bagi kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Nah, untuk beroleh selamat ini apa yang kita harus lakukan? Jangan seperti pengejek-pengejek yang mempunyai apa? Memuaskan nafsunya, melakukan apa saja dalam kehidupan. Saudara-saudara, Dia akan datang. Dia katakan sini, Dia akan datang seperti pencuri. Adakah orang saudara-saudara yang mencuri rumahnya Bapak Ibu saudara-saudara? Dia datang, misalnya Pak misalkan Pak polisi toh, lusa saya akan mencuri di rumahnya Bapak. Jam 1 malam lewat 3 menit. Tidak ada, itu bukan pencuri namanya. Ya, paling pendeta yang akan berkunjung kalau ya Bapak, saya akan berkunjung ke rumah jam paling pendeta. Pendeta pun yang akan jasa juga tidak hilang-hilang. Toh, seperti itu. Apalagi pencuri. Kalau dia akan seperti itu, bukan pencuri namanya. Nah, seperti itulah Tuhan datang, tidak dinyana. Siapapun tidak bisa menyangka waktunya, menafsirkan waktunya. Sekalipun dia pendeta sampai 1000 tahun, tidak. Ingat saudara-saudara, waktu minggu kemarin kan, Dia akan datang seperti itu. Dan sebelum datang, Dia akan tampil nabi-nabi palsu yang akan menggunakan namanya. Dan semua itu telah amin. Saudara-saudara. Dan dikatakan dalam bacaan kita yang lalu juga, bahwa dunia akan hancur lebur sama dalam bacaan ini. Pada hari itu, ayat 10, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Juga bacaan kita dalam minggu kemarin, ya, Matius pasal 24 ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang, hancur. Tetapi bagi mereka yang memelihara kekudusan Allah, yang menantikan, dikatakan dalam bacaan kita saudara-saudara, sekalipun bumi hancur terporak-porangan, bagi mereka yang saleh sehelai rambut pun
tidak akan jatuh dari kepalanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang percaya pada Kristus. Saudara-saudara, ingat, kata percaya ini jangan hanya sekadar pemikiran kita yang terlalu murah. Saya percaya. Bukankah kalau kita mengatakan iblis juga percaya tapi tidak melakukan kehendak Allah? Seperti itu. Percaya itu apa? Memberi hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dibentuk. Itu baru percaya. Ingatkan saudara-saudara, saya pernah mengatakan beberapa saat yang lalu, ya, refleksi evangelist expression, yang seorang bapak berjalan di atas tali, dia teriak, saudara-saudara percaya bahwa saya bisa menyeberang, semua percaya. Saudara percaya saya bisa membawa saudara-saudara, menggendong saudara-saudara dan melintasi tali, percaya. Siapa yang percaya katakan, mari saya gendong untuk menyeberang. Satu pun tidak. Tapi seorang anak kecil saya percaya, dan dia naik dan melalui tali itu. Lalu orang mengatakan kau terlalu bodoh, kalau jatuh tadi orang itu kau mati. Kenapa kau percaya? Karena dia bapakku. Tidak ada bapak yang akan membuat anaknya celaka. Demikian juga bapak kita di surga. Dia tidak akan membuat kita celaka. Kalau kita percaya, percaya itu percaya seperti anak itu, bukan hanya perkataan, tetapi dia memberikan hidupnya untuk dibentuk, untuk diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini lewat pembacaan firman Tuhan? Ada 3 hal. Ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Hati-hati, jangan sampai saya dan saudara-saudara pun menjadi seperti pengejek-pengejek ini. Tidak jadi juga. Bakal kiamat, Tuhan tidur, Tuhan lupa, sehingga kita melakukan seperti orang-orang yang mempunyai hawa nafsu, memuaskan dirinya dengan segala hal. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai mendapati janjinya. Tetapi mungkin kita bertanya, kapan waktunya? Terlalu lama? Mungkin tidak jadi. Atau bakal? Ingat saudara-saudara, 1 hari di mata Tuhan 1000 bagi kita. Hal ini saudara-saudara merupakan kepastian. Dia pasti akan datang. Dia pasti akan kembali. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, lalu apa yang harus kita buat dalam penantian ini? Yang harus kita buat dalam penantian ini, belajar dengan anak buah Columbus. Mereka hidup di pulau terpencil yang jauh sekali dari kita. Kalau menurut pemikiran kita, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, untuk kembali. Tetapi mereka penuh dengan semangat pada saat itu. Mereka beraktivitas seperti biasa, tetapi mereka sungguh-sungguh, saudara-saudara, siap untuk dijemput. Kalau tidak, pasti ada yang tertinggal lagi, atau barang-barang tidak. Tetapi mereka sungguh-sungguh siap pada saat itu. Dan yang terakhir, apa gereja kita, Martin Luther, yang disebut dengan Martin Luther, pernah mengatakan begini, walaupun saya tahu bahwa besok dunia akan hancur berkeping-keping dan terporak-porandakan, apa yang dikatakan, saya tetap akan menanam pohon apelku. Ini sangat filosofis, saudara-saudara. Martin Luther mengatakan, sekalipun besok saya tahu bahwa dunia akan hancur berkeping-keping bagaimanapun sehancur-hancurnya, hari ini saya tetap akan menanam pohon apelku. Kalau orang yang pemalas, orang yang bernafsu, ngapain? Bodoh-bodoh. Besok sudah dunia hancur, kenapa tanam lagi? Maka filosofis Martin Luther ini luar biasa. Apa yang dikatakan? Sekalipun besok dunia akan kiamat, kalau dia tahu, dia tetap akan beraktivitas seperti biasa.
Dia tidak takut. Dia akan melakukan apa saja seperti biasa dalam hidupnya secara natural. Tetapi apa saudara-saudara? Setiap detik yang dia lalui, saya siap Tuhan, saya siap Tuhan, saya siap Tuhan. Karena apa? Dia tahu Tuhan tidak lalai. Demikian pun dalam kehidupan kita. Silakan beraktivitas apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa perkataan Martin Luther dan anak buah kapal itu. Ketika dia datang, dia menemui kita dengan pasti sudah siap untuk dijemput. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah berkat dalam Tuhan untuk mengakhiri untuk menggerakkan iman kita. Saya jemput berdiri, marilah dengan segenap orang percaya di muka bumi kita datang bersama-sama di hadapan Allah, lalu kita menggerakkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul yang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, Raja yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi umat hidupnya. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur dan syukur bulanan kita. Sambil persembahan diadakan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama sampai persembahan selesai diadakan. Be
kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu untuk menghitung-hitung akan segala sesuatu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu, bahkan dalam hari-hari perjalanan kehidupan ini. Sungguh Engkau baik, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Ketika Tuhan kami berkarya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan tangan-tangan kami tidak pernah hampa dengan berbagai cara. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan kami sehingga kami memperoleh buah-buah berkah dalam kehidupan kami. Itulah alasannya Tuhan kami terus mau mengucap syukur kepada-Mu. Dan di hari ini Tuhan kami mengucapkan syukur kami lewat persembahan yang telah kami bawa di altar. Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat digunakan di setiap pelayanan Tuhan. Dan yang masih ada dalam tangan kami, Engkau terus memberkati sehingga itu semakin berbuah-buah dalam hidup kami. Dan Engkau juga mengingatkan kami supaya kami terus menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dan Engkau juga mengingatkan kami bahwa setiap berkat yang kami peroleh, di situ juga Engkau menitipkan buat orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Ini Bapa, ungkapan syukur kami, persembahan kami hanya di dalam nama Yesus kami datang bawa kepada. Amin. Silakan.
anak-anakku atas persembahan tarian yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyukur, kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang mengambil kekudusan-Mu. Seraya kami terus mau merendahkan hati dan pikiran kami. Tetapi juga kami sungguh terus mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam sepanjang hari hidup kami. Seminggu lamanya Engkau telah menolong memberkati kami dalam segala hal. Karena Tuhan, sepatutnya kami mensyukuri atas semua yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Di hari ini Tuhan, Engkau telah memanggil kami, mengantar kami, dan kami boleh duduk sebagai saudara-bersaudara di dalam nama-Mu. Terima kasih waktu yang indah kami boleh menyembah Engkau Tuhan bersama-sama. Terlebih lagi kami bersyukur atas kehadiran-Mu lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh Engkau terus membuka mata hati kami, terlebih lagi mata iman kami, supaya kami mau melihat perjalanan hidup ini. Apakah kami sungguh setia menanti Engkau Tuhan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kami semua anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan, sungguh Tuhan terus memberikan keteguhan iman kepada kami, kesabaran dalam penantian ini. Dengan keyakinan iman kepada kami bahwa Engkau pasti akan datang untuk menjemput kami. Buatlah kami Tuhan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Supaya Tuhan ketika Engkau datang, kami terus boleh kedapatan setia melakukan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu dalam perjalanan kami seminggu. Ada beberapa kekasih-kekasih kami Tuhan, Engkau menganugerahkan penambahan usia, dan juga mereka boleh bersyukur atas ulang tahun pernikahan mereka. Karena Tuhan, kami mau bersyukur bersama kekasih kami atas penambahan usia Crescendo Revaldi Bati, Orel Christmas, kekasih kami Josephat Alexander Laban, kekasih kami Glory Natalia. Juga Tuhan, kami bersyukur atas ulang tahun pernikahan keluarga kekasih kami Bapak Penatua David Heber bersama Ibu Helena Lawolio, keluarga kekasih kami Arceli Pombani bersama Ibu Jonova Rampualo, keluarga kekasih kami Bapak Edi Padandi bersama Ibu Rania Rahim, keluarga kekasih kami Bapak Jerry Fesik bersama Ibu Junita Tumeu, keluarga kekasih kami Bapak Henrianto Tandirero bersama Ibu Eka Pani Lalo, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada mereka, sehingga mereka boleh melewati hari-hari hidup mereka dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan, ketika Tuhan mereka melihat Engkau sungguh campur tangan kepada mereka, dan mereka boleh bersyukur atas ulang tahun dan pernikahan mereka, biarlah di balik itu Tuhan mereka mau berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu dalam hidup mereka. Karena Tuhan, sukacita yang mereka alami bukan hanya milik mereka, tetapi bagi kami semua jemaat. Dan kami mau berdoa, Tuhan terus peliharakan mereka dalam hari-hari perjalanan hidup mereka. Dalam beberapa saat yang lalu juga Tuhan, ada beberapa kekasih kami mengalami kelemahan tubuh, tetapi sungguh Engkau peduli Tuhan, dan anugerah-Mu boleh terjadi sehingga mereka saat ini dalam masa-masa pemulihan dan juga masih dalam pengobatan jalan. Kami bersyukur bersama kekasih Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Leparan Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Mayer Taripayo, Simpson Gau, Bapak Amari Makaran, Ibu Yesna Bonde,
Ibu Ana Suwarsi, Ibu Yeni Jos, Bapak Erik Bansin, Ibu Elizabeth Intopiana, dan kekasih kami Bapak Diaken Agus Patendean. Mana rencana hari Rabu ke depan Tuhan akan berangkat ke Makassar dalam pengobatan selanjutnya. Tuhan berkati semua kekasih-kekasih kami. Biarlah Tuhan Engkau sungguh peduli dan mengulurkan tangan-Mu, sehingga dalam masa-masa pemulihan ini Tuhan, mereka sungguh terberkati dan mereka akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mau menantang akan keberadaan seluruh sedang jemaat-Mu, tetapi secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini adalah Tuhan, anak-anak yang setia. Mereka datang penuh sukacita menyembah Engkau berdiri di hadapan hadirat-Mu. Mereka datang rindu mendengarkan kebenaran firman, membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi sisi kehidupan kami yang lain sungguh Kau melihat dan mengetahui akan segala keterbatasan kami. Karena Tuhan akan serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam hari-hari yang mereka tapaki, dalam kehidupan keluarga sebagai suami, istri, ayah, dan ibu. Tuhan, Engkau selalu mempersatukan kami, buatlah kami terus mengandalkan Engkau, dan biarlah kami terus saling mendukung, bahu-membahu dalam menyelesaikan berbagai hal dalam kehidupan rumah tangga kami. Mampukan kami terus juga Tuhan untuk menunaikan berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga, istimewa ibu-ibu yang mendampingi suami, membina anak kekasih, mempersiapkan segala kebutuhan dari pagi hingga malam. Berikan kekuatan, kemampuan, terlebih dari kesabaran kepada mereka untuk menjalani dengan penuh sukacita, dan biar mereka terus melihat bahwa ini adalah pelayanan yang Tuhan percayakan, dan apapun yang mereka lakukan itu Tuhan, Engkau juga Tuhan membuat supaya dari apa yang mereka lakukan ini menjadi berkat bagi kehidupan keluarga. Juga Tuhan, dalam disiplin itu tanggung jawab pekerjaan yang kami harus geluti setiap hari dari pagi hingga malam, Senin hingga Sabtu, baik suami maupun istri. Mampukan kami terus untuk terus berkarya sebagaimana adanya Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami terus boleh melaksanakan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tetapi sana buatlah kami juga Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu. Waktu, tenaga, pikiran yang dicurahkan Tuhan yang sia-sia. Kasih-Mu Tuhan akan memberkati. Dengan berbagai cara Tuhan Engkau akan menyatakan buah-buah berkat-Mu, supaya ketika kami kembali tangan kami tidak akan hampa. Tuhan akan memberkati sehingga kami akan memperoleh buah-buah berkat-Mu untuk perjalanan masa depan keluarga, sehingga buat anak-anak kekasih, dan juga terus untuk menunjang setiap pelayanan-pelayanan jemaat-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati anak-anak kekasih, cucu-cucu kekasih dalam masa pertumbuhan mereka, peliharakan mereka Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh sehat sejahtera dalam masa kesibukan mereka, baik mereka bermain, terlebih lagi Tuhan mereka yang menuntut ilmu dan yang telah bekerja. Tuntunan pekerjaan terus terjadi, berikan semangat, kekuatan, kemampuan kepada mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus menaungi mereka. Bagi mereka yang menuntut ilmu, biar mereka boleh mempersiapkan masa depan mereka untuk belajar dengan baik. Mereka yang telah bekerja, buatlah mereka terus bertanggung jawab untuk melaksanakan dari hasil-hasil pekerjaan mereka Tuhan. Janganlah mereka gunakan dengan hal yang sia-sia, tetapi sungguh-sungguh untuk masa depan mereka. Ketika mereka beraktivitas, Tuhan kami mohon perlindungan. Jauhkan dari kerumunan dan segala mara bahaya antara mereka pergi dan pulang ke rumah kami masing-masing, dan mereka terluput dari berbagai hal yang tak kami inginkan dalam kehidupan. Ya Allah Bapa dalam surga, kekasih-kekasih yang terpisah dari kami Tuhan, orang tua, saudara-saudara, anak-anak kekasih kami oleh karena berbagai kesibukan yang mereka harus lalui, karena pekerjaan, karena mereka berkeluarga di tempat jauh. Tuhan, kami mohon pemeliharaan juga terus terjadi sana.
sebagaimana adanya Tuhan Engkau mengasihi kami, dikala hari demikian juga pengharapan kami kasih kemurahan-Mu juga terus terjadi dalam kehidupan mereka di sana. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak sama dengan kami dalam pergumulan kehidupan mereka. Mereka yang dalam kesusahan, Tuhan lepaskan mereka dari belenggu-belenggu kesusahan mereka. Mereka yang dalam duka cita, Tuhan teguhkan dan kuatkan, hiburkan mereka. Kekasih kami Bapak Diaken Daniel Victor Pasolang, kekasih kami hamba-Mu Bapak Pendeta Leonardo, Engkau melihat mereka dalam duka cita Tuhan. Tidak ada tempat kami untuk menyandarkan segala pengharapan ini. Hanya kepada-Mu Tuhan, karena itu hadir dari tengah-tengah duka mereka Tuhan, kesedihan mereka, teguhkan dan kuatkan mereka. Biarlah lewat pelayanan yang mereka terima Tuhan, mereka diteguhkan dan dikuatkan. Segala rencana-rencana proses untuk pemakaman, baik orang tua dari Bapak Diaken Daniel Victor maupun hamba-Mu Penatua Leonard, saudaranya yang Kau panggil dan tengah-tengah keberadaannya, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan mereka dapat menyelesaikan juga itu oleh karena anugerah dan kebaikan. Bagi saudara-saudara kami Tuhan dalam pergumulan oleh karena kelemahan tubuh, oleh karena sakit yang mereka alami, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang hadir pada saat ini, turunkan tangan-Mu Tuhan yang menguisar di dalam nama Yesus. Engkau menjamah segenap kekasih kami. Kekasih kami Tuhan dalam perawatan di rumah sakit Bapak Paulus Andi Pailang, kekasih kami Bapak Penatua Yonatan, kekasih kami Trihana Theodora, Tuhan jamah mereka. Engkau memakai segala fasilitas yang mereka terima dan persatukan dalam tubuh mereka, baik makanan, minuman, obat-obatan dan peralatan-peralatan yang digunakan, perawatan dari para dokter medis maupun keluarga. Dengan harapan dan doa kami semua itu Tuhan Kau pakai sebagai alat untuk menjamah dan mengangkat segala beban penyakit dalam tubuh segenap kekasih kami. Dengan harapan dan doa kami bersama mereka akan dipulihkan dari sakit yang mereka derita. Juga pergumulan bagi saudara-saudara kami dalam pengharapan dan keterbatasan mereka, oleh karena lanjut usia, janda dua, anak yatim piatu, dan anak yatim. Tuhan pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua sebagai alat untuk meneguhkan dan menguatkan mereka, bahkan melayani mereka Tuhan, sehingga dalam pengharapan mereka sungguh melihat bahwa Engkau peduli dalam hidup mereka. Demikian juga pelayanan dalam lingkup jemaat-Mu sebagai majelis, pengurus kategori, para panitia tim musik, tata usaha, kostor, dan lain-lain. Juga dalam lingkup masih sinode bahkan persekutuan gereja-gereja. Sebagaimana adanya Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, buatlah kami semangat untuk terus bertanggung jawab, melaksanakan dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, semua orang jemaat-Mu terberkati, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Pemimpin daerah, negara, bahkan dunia ini Tuhan, demi kerinduan kami, ketentraman dan kedamaian, Tuhan mampukan pemerintah dari pusat hingga pelosok. Terlebih Tuhan di belahan dunia yang sedang terjadi pergolakan, Engkau Tuhan menjamah hati dan pikiran para pemimpin negara mereka, supaya mereka mau menyudahi pertikaian dan peperangan itu, supaya rakyat mereka juga, bahkan kami semua boleh menikmati kemurahan-Mu, kedamaian dalam kehidupan kami bersama. Kami juga mau menyerahkan terus akan pergumulan pasangan suami istri, anak-anak yang tidak seiman. Engkau terus teguhkan dan kuatkan iman mereka Tuhan, yang setia pakai mereka. Dengan kuasa Roh-Mu, Engkau terus bekerja Tuhan, supaya mereka yang belum percaya kelak akan menerima Engkau, supaya ketika Engkau datang Tuhan, kami tidak kedapatan jauh daripada-Mu, bahkan menyangkal Engkau, tetapi kami sungguh-sungguh Engkau akan selamatkan bersama dengan seisi rumah tangga kami, bahkan semua anak-anak yang Engkau akan selamatkan dalam hidup mereka.
Di akhir persekutuan sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus sebagaimana adanya Tuhan Engkau membawa kami tadi. Demikian pengharapan kami boleh pulang untuk terus menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ini Bapa mengungkapkan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami akan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mengawali waktu jemaat ini atas nama Majelis Jemaat Rakyat Labora menyampaikan selamat berulang tahun kepada anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berulang tahun mulai hari ini sampai seminggu yang akan kita jalani ini. Demikian juga bagi pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya di dalam minggu ini. Kami ucapkan selamat, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan terus memberkati perjalanan hidup rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami mempertegas lagi penyampaian wakil jemaat. Di penyampaian bahwa untuk kegiatan rutin penjadwalan pelaksanaan ibadah rumah tangga atau diskon rumah tangga itu jadwal yang sudah terjadwal yang sampai bulan Februari, kami ulangi, sampai bulan November tahun 2024. Dan ketika kita memasuki Desember 2024 ini, kegiatan-kegiatan jadwal diskon tersebut itu diarahkan sampai tanggal 30 Januari yang akan datang. Tetapi namun demikian, bagi Bapak, Ibu, sidang jemaat yang rindu untuk mengadakan ibadah, melayan atau majelis jemaat, pendeta tetap akan melayani bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seperti yang terjadi pada Rayon 5 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Bertempat pada keluarga Ibu dan Mawati digabung dengan PKPG atas nama Koni Arore beralamat di Jalan Wayang Dalam, itu tetap dilayani oleh pendeta jemaat kita. Sekali lagi sampaikan kepada sidang jemaat sekalian, sekalipun secara tertulis sudah tidak kita layani lagi pelayanan diskon, tetapi kalau ada permintaan masih tetap dilayani. Demikian juga kami sampaikan di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah kita pegang wakil jemaat, dan silakan kita mengamati kegiatan-kegiatan yang akan kita jalani di sepanjang Desember ini sampai 1 Januari yang akan datang. Yang akan mengisi puji-pujian di dalam setiap kegiatan tersebut sudah tertera di dalam. Mari kita perhatikan dengan baik-baik dan tidak perlu lagi kami bacakan melalui kesempatan ini. Yang kami pertegas lagi untuk menyampaikan bahwa pada saat kita memasuki Minggu Advent yang keempat, itu akan dilaksanakan baptisan kudus anak. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak dan berkerinduan untuk membaptiskan anaknya, supaya dapat mengambil dan mengisi formulir melalui tata usaha gereja kita. Dan baptisan kudus ini akan dilaksanakan pada
tanggal 22 Desember 2024. Selanjutnya kami sampaikan bahwa amplop persembahan syukur Natal Perciwa, amplopnya sudah masuk di dalam amplop persembahan syukur bulanan Bapak Ibu sekalian. Dan secara khusus untuk persembahan syukur Perciwa ini, itu nantinya kita akan bawa serta pada tanggal 25 Desember 2024 di gedung gereja ini. Itu barangkali yang dapat kami pertegas bagi kita sekalian. Dan selanjutnya ini yang perlu kita dukung bersama, di mana rencana perayaan Natal anak-anak sekolah minggu dan remaja kita, mereka akan melaksanakan Natal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pada jam 3 sore bertempat di gedung gereja ini. Oleh karena itu sangat diharapkan dukungan dari para orang tua agar anak-anak kita ini dapat melaksanakan perayaan Natal mereka pada tanggal 14 Desember 2024. Selanjutnya, sidang jemaat yang menghadiri ibadah pada ibadah jam kedua ini, laki-laki 81 orang, perempuan 68 orang, jumlah 149 orang. Demikian waktu jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya yang menutup berdiri, dan sebelum kita menerima berkatnya, kita kembali memuji Tuhan. Hari Kidung Jemaat nomor 91. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Tetap pelihara dan pelakulah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan kembalilah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat 91 ayat yang ketiga mengakhiri ibadah kita saat ini. Demikian ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.